gitu ceritanya, terus apa lagi dipancing. Gimana tadi sekolahnya, seru nggak? Jadi pancing dia bercerita dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif. Nanti kebentuknya nanti pas sudah gede kelihatannya. Jadi kaya kata-kata. Udah difitrahin sama Allah sepaket kelebihan sama kekurangan kan pastinya kan. Nah yang kita mau ketahui itu kelebihan kekurangan kita tuh apa sih sebagai manusia, tugas kita tuh apa di bumi ini tuh apa. Kalau ibaratnya kita dapat paket dari luar, kita nggak tahu paketnya, nggak kita buka, kita nggak tahu kan simpannya di mana. Sama manusia juga gitu, kalau kita nggak tahu kelebihan kekurangan kita masing-masing yang udah jadi fitrah, gimana kita mau ngasahnya gitu. Nah tujuannya itu mengetahui genetik kita itu seperti apa. Nah, jadi dalam strata genetik strata tuh tingkatan genetik. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang kita bisa mengetahui kecerdasan atau personality seseorang. Nah, tingkatan paling bawah itu adalah golongan darah. Di beberapa negara tuh masih melihat manusia itu berdasarkan sifat golongan darah. Ada satu perusahaan yang misalnya dia nggak terima golongan darah O, misalnya gitu. Dia cuma terima golongan darah A, B sama AB. Kenapa? Karena golongan darah O ternyata sifatnya lebih cenderung pakai perasaan, sementara perusahaan nggak bisa nih kalau dikondisikan pakai perasaan gitu. Nah, harusnya lebih kepake logika kan kalau kita kerja. Naik lagi satu tingkat di atasnya untuk mengetahui personalitas seorang dari IQ. IQ itu sebenarnya dari dulu sudah ada ya tes psikologi IQ, Intelligent Quotient. Itu biasanya kasarnya itu kita mengukur lingkar kepala, seberapa besar volume otak. Nah itu semakin besar kapasitas otaknya berarti penampungannya semakin besar. Tapi tidak cukup untuk melihat personality seseorang. Naik lagi ke atas, level 3-nya ada drive kecerdasan, supirnya. Dalam konsep Stephen, drive kecerdasan itu lapisan otak. Ada introvert, ada extrovert. Biasanya kita dengar selama ini dari sisi psikologi ada introvert, extrovert sama ambivert ya Bang? Nah biasanya ada itu. Tapi itu diukur dari pencil and paper, dari tes assessment gitu. Nanti keluar tuh hasilnya introvert, extrovert atau ambivert. Sementara kalau dalam konsep Stephen cukup dari sidik jari tadi aja. Nah, kemudian naik lagi di atasnya mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan inilah yang kita gunakan pakai lewat tes Stephen tadi. Dua ini. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Di atasnya lagi ada jenis kelamin. Jadi misalnya hasil tes Stephen Fazli sama Salsa sama gitu ya, tapi kita nggak bisa treatmentnya sama karena ada gender yang berbeda. Kalau kita treatmentnya sama, yang ada disorientasi cowok ke cewek-cewekan atau cewek ke cowok-cowokan. Jadi tetap kalau perempuan harus treatment 60% pakai perasaan, kalau laki-laki 60% yang pakai logika. Iya betul. Nah, cara ngetahuinnya gimana? Barusan kita udah lakuin tes ya, scan sidik jari. Nah ini hasilnya nanti dalam bentuk seperti ini, sertifikat soft file-nya, nama sama hasilnya apa. Dalam sertifikat tadi yang kayak punya Bang Akbar. Hasil tes Stephen itu kita tahu belahan otak yang paling sering digunakan, yang paling otomatis dan menjadi alam bawah sadar. Secara nggak langsung tubuhnya udah memerintah seperti itu, baik secara komunikasi, gerak fisik, semuanya. Sampai ke alam mimpi kadang-kadang. Ada yang 24 jam tidur tuh otaknya mikir, ada. Oh ada ya? Ada memang. Ternyata nanti kita lihat. Nah ini hasilnya nanti dalam bentuk SI, SE, TI, TE, II, IE, FI, FE, IN. Ada 9 personality genetik hasilnya dari tes Stephen. Kita lihat SE, SI, TI dan yang lain-lain itu menggambarkan apa sih? Huruf S yang besar di depannya itu menggambarkan mesin kecerdasannya. Ada 5 belahan otak. Kita lihat mana di antara 5 ini satu yang paling dominan, yang paling sehari-hari digunakan. Mbak, kalau misalnya satu digunain, berarti 4-nya nggak digunain dong? Tetap digunain, tapi yang satu ini yang menjadi bosnya, yang merintah 4 belahan otak lain. Tetap mereka berkoordinasi, bekerja sama tetap, tapi satu ini yang harus kita perhatikan yang mana. Yang kedua E. Nah, di sini baru lapisan otaknya. Lapisan otak kita ada 2, ada warna abu-abu, ada warna putih.
kita lihat yang luar atau yang dalam yang dominan. Disitulah nanti ketahuan introvert atau extrovertnya. Nah, kalau ini ada belahan otak, jadi Stephen itu sebenarnya akronim, kepanjangan dari S-nya sensing, T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, dan IN-nya adalah insting. Jadi ini hanya akronim Stephen itu, kepanjangan dari 5 kecerdasan. Ada yang otak atas dibagi 2, otak atas kiri sama kanan, yaitu kalau dalam neuroscientist, otak kita belahan atas itu digunakan untuk berpikir. Kalau otak kita belahan bawah itu digunakan untuk sosial, emosional. Nah, otak tengah digunakan untuk spiritualitas. Otak tengah kita berfungsi 100%, sudah pasti. Karena balik lagi kita, ya kan? Baliknya ke Allah, ke atas pasti. Jadi 100% pasti digunain. Makanya ada orang yang tobat, mau gimana pun bandel juga tetap aja dia balik ke, karena spiritualnya aktif 100%. Nah, masing-masing kecerdasan ini punya kelebihan masing-masing. Kayak misalnya otak atas itu kan dominannya berpikir, sehingga kalau otak kiri dia lebih ke suka menganalisa, senang berpikir, senang yang namanya hitung-hitungan dan lain-lain. Oh, analisis. Ya, kalau otak kanan itu berpikir juga tapi dalam bentuk ide, kreativitas dan inovasi, intuisi dia. Kalau T thinking berpikir, I intuisi, berarti ide. Nah, gitu. Kalau bagian bawah itu ada namanya S sensing. Sensing itu kan sense, berarti panca indera. Nah, kekuatan dia semuanya ada di panca indera. Gerak fisik, olah informasi, semuanya pakai panca indera. Makanya aktif, lihat Bang Akbar. Aktif banget ya, gerak, nggak ada capek-capeknya. Coba tanya sama orang tuanya, waktu kecil kayak gimana aktifnya. Mungkin agak lebih cepat aktif dibanding orang lain. Kenapa? Karena kekuatannya sense, panca indera. Nah, kekuatannya di otot. Kemudian ada F feeling. Feeling berarti perasaan, dia mengolah informasinya pakai perasaan. Sampai seperti itu. Kalau in otak tengah, nah ini kelebihan yang otak tengah ini adalah 4 belahan otak lain aktif. Jadi dia punya seluruh kelebihan di 4 belahan otak ini, yang menjadikan dia serba bisa. Karena sistem kerjanya pakai insting, pakai naluri. Yang kedua, drive kecerdasan. Nah, ini ada, kalau otak dibelah 2, ada kita lihat bisa lapisan otak. Nah, lapisan otak ini ada yang warna putih nih, rapet kan? Rapet banget, solid dia. Nah, inilah yang kita sebut dengan introvert. Jadi, lapisan kecerdasannya itu berwarna putih dan rapat. Kenapa dibilang introvert? Karena dia saking rapatnya, dia punya switch on off di dalam dirinya. Switch on off, jadi dia tidak terpengaruh sama luar. Yang kalau misalnya kalau terpengaruh dari luar, berarti dia harus memasukkan kebahagiaan dari luar ke dalam dirinya. Kalau ini enggak, introvert itu sumber kebahagiaan dia ya dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada lapisan yang berwarna abu-abu, strukturnya agak renggang ya, dia kan terpisah. Sehingga ini adalah yang kita sebut dalam konsep Stephen dengan extrovert, warna abu-abu dan renggang. Jadi sumber kebahagiaannya dimasukkan dari luar ke dalam. Makanya lebih terpengaruh orang luar daripada dari dalam diri sendiri. Ini drive kecerdasan, perbedaannya antara introvert sama extrovert. Sumber stimulus orang yang hasilnya introvert berarti dia dari dalam diri dia sendiri. Kayak lampu tuh ada on off dia sendiri yang atur. Kalau extrovert enggak, dia capek, dia bosen, dia harus jalan-jalan ngambil semua kebahagiaan yang di luar, dia refresh ke diri dia. Kalau introvert capek tidur, udah bangun udah seger lagi. Kapan dia mau minum obat dia tahu, kapan dia mau belajar dia tahu gitu. Kalau extrovert nggak bisa, mah bosen pengen jalan-jalan dulu baru mau belajar, ayo gitu. Kalau enggak moodnya udah jelek itu pasti. Bedanya lagi yang kedua dari sikap dasar falsafah hidup. Orang introvert itu paling takut ditakut-takutin, anti neraka, takut sama neraka, sehingga dia akan menjaga dirinya gimana caranya nggak kena zona jelek ibaratnya gitu. Nggak mau, dia pasti anti neraka orangnya. Kalau extrovert nyarinya yang enak, cari surga, carinya. Jadi kalau mau ngelakuin bedanya tuh gini, kalau misalnya kita punya anak A sama B, nak kamu mandi ya, kalau nggak mandi mama tinggal, itu introvert kita treatment seperti itu. Kalau extrovert, nak mandi ya, itu air panas udah mama siapin, anduknya udah di belakang, abis itu kita jalan-jalan keluar makan, semangat. Beda kan cara treatmentnya? Beda banget. Itulah fungsinya tadi drive kecerdasan. Yang ketiga, cara memotivasi.
Nah, untuk memotivasi orang introvert itu cukup dengan dikasih tantangan, di challenge. Dia akan langsung masuk ke dalam diri dia sendiri. Kalau extrovert itu harus benar-benar difasilitasin, nggak bisa dibiarin sendiri, didampingin, difasilitasin, dikasih apa yang dia butuhin. Kalau introvert butuh buku, pergi dia cari sendiri. Kalau misalnya anak extrovert, mah beliin buku dong, bukunya ini mah temenin dong. Nah, kayak gitu. Jadi beda banget cara treatmentnya. Oke. Sekarang kita udah scanning, tapi mau lihat dulu ya hasilnya udah keluar.